A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, jamaah majelis taklim wonten ing Masjid Cokro Aminoto. Monggo kita tansah muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bilih kanthi ridha Allah kita wonten ing dalu punika tasih kinaringan kawilujengan gesang arupi kesehatan saha hidayah iman. Ingkang penting menika kita alhamdulillah tasih dipun paringi hidayah iman, sehingga kanthi dipun paringi kesempatan kesehatan kita mengamalkan amalan-amalan soleh ingkang dipun syariataken wonten ing agami kita. Sholawat salam ugi tetep kalimahaken dumateng junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tenugi dumateng keluarganipun, para sahabatipun, lan kita sami mugi-mugi benjang wonten ing yaumil akhir pikantuk syafaat saking beliau. Amargi menurut teori, kalau hanya mengandalkan amal ibadah kita saja itu kirang sempurna kita itu, sehingga syafaat beliau sangat kita harapkan untuk bisa melantarkan kita besok masuk surganya Allah di yaumil akhir mangke. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kula niki alhamdulillah pada tahun 90-an tempat niki tasih berupa ruang kelas nggih. Niku kula riyen kalih Pak Hairul Huda, terus Pak Tri, terus satu lagi Pak dulu pernah Pak yang sedo itu yang Pak Abbas Pak yang siapa ya? Pak Mubaas nggih. Alhamdulillah pernah kajian wonten mriki. Alhamdulillah sakmenika kok menjadi masjid yang megah. Nah, ini mudah-mudahan dengan tempat atau tempat ta'abudi atau tempat taat kepada Allah berupa masjid ini mudah-mudahan nanti bisa membawa hikmah dumateng kita sami, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ing mriki kawula badhe ngaturaken terkait dengan situasi kondisi saat menika, nggih, bahwa terkait dengan adanya dunia yang semakin mengglobal ini ditengarai oleh saat ini masih ada peperangan antara Rusia kalih Ukraina, nggih. Dua negara ini tercatat sebagai penghasil minyak, juga penghasil bahan baku makanan, yaitu gandum terbesar. Ketoke dua negara ini berselisih, tapi ternyata membawa dampak yang besar terkait dengan perekonomian dunia. Lha iki mbuh pelakune pemainnya siapa? Nggih. Pelakune pemainnya siapa? Yang jelas dengan dua perseteruan ini membawa dampak. Dampak yang nampak apa? Terkait harga minyak dunia. Nggih. Harga minyak dunia per barel hari ini tadi niki nggih pengalaman nggih, itu mencapai sekedap kula wau tak nggo ngisi materi di Masjid Pesekaran. Ini per barelnya itu 90
4,78 US dollar. Jadi nek dirupiahkan itu menjadi 1.416.202 rupiah. Kalau dibagi 117, satu barel itu 117 liter. Itu per liternya minyak dunia sudah 12,5 ribu. Itu minyak yang paling dasar. Nek goe dhewe ngono digolongkan pertalit. Nggih. Lah pemerintah Indonesia berimbas. Mulai tanggal 3 September kemarin pemerintah terpaksa menaikkan bahan baku BBM itu naik karena pemerintah tidak mampu mensubsidi secara keseluruhan. Nggih. Secara keseluruhan. Sehingga nek disubsidi berarti nek 12.500 menjadi 10.000 itu masih mendapat subsidi 2.500. Bagi negara yang mampu seperti Malaysia itu rakyat hanya membeli pertalit itu 6.500. Yang lain adalah subsidi pemerintah. Nah, inilah pengaruh-pengaruh global. Ternyata Indonesia yang kaya raya ini dengan adanya gejolak dunia niki berpengaruh. Lah dampaknya apa Bapak Ibu? Perekonomian Indonesia niki diprediksikan mungkin ya mudah-mudahan tidak ada gejolak nggih, tidak ada gejolak karena ini dengan adanya kenaikan BBM sehingga ada inflasi. Kenaikan harga di 11 bahan pokok makan. Ini akibatnya. Lah, alhamdulillah Bapak Ibu, awake dhewe iki nek urip ning Indonesia kuwi ora ana bahan makanan tambahan seperti ana telo, puhung, apa meneh iki Pak Haji. Kuwi Indonesia nek njagake kaya misane kaya negara Malaysia atau Singapura. Rakyate wis rekoso. Tapi alhamdulillah Indonesia ini kaya raya. Indonesia kaya raya, mancing ning kali entuk iwak, nyebrung ning laut entuk iwak, nandur telo urip, nandur jagung urip. Jadi tidak makan beras, tidak makan gandum, Gusti Allah maringi sehat. Dan inilah keistimewaan Indonesia. Jadi para pemimpin itu tertolong oleh bumi Indonesia yang kaya raya. Dan ini kembali Bapak Ibu, niki kalau ceritake niki ngeten. Artinya nanti ini kalau terjadi besok lusa itu terjadi kesulitan makan, nanti akan berpengaruh pada kita semua. Mungkin keimanan kita akan terganggu dengan situasi kondisi zaman yang memang tidak menentu. Maka ini pemerintah sangat khawatir Indonesia kalau terjadi nanti inflasi yang sangat terus-menerus. Tercatat inflasi itu adalah kenaikan harga Agustus niki 2022 dibanding Agustus 2021 itu kenaikannya menjadi 5,2%. Berarti kan tinggi ya. Nah, di negara besar seperti Amerika tercatat sampai 11%. Nah, maka niki kita nun sewu sekedik-sekedik kayak gini tuh kita ya jangan artinya ben ngerti karo informasinya gitulah. Lah mangke mudah-mudahan ke depan nggih pemimpin Indonesia iki muga-muga sing amanah. Karena jane potensi daerah, potensi tanah air itu mendukung sekali. Jadi nek misalnya kok nanti tata kelola itu negara itu bagus, tidak banyak kebocoran, mungkin dengan didukung oleh potensi daerah ini menjadi kaya raya, menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur, sesuai dengan istilah negara yang makmur, loh jinawi, nek cara Jawa, negara yang loh jinawi, subur makmur, tentrem, apa kajene? Kerta raharja. Lah niki. Lah sing kerta ana ra iki? Sing raharja ana ra iki?
Nah ini ke depan, ya. Maka nanti ini belum sampai ke politik. Ya. Penting, wong Islam kudu harus mulai berpolitik. Ojo mung sak kepenake. Nek milih politik nanti milih pemimpin yang notabene keliru, akibatnya 5 tahun ke depan fatal. Di 2024 mangke panjenengan persiapkan. Iki ya ora apa-apa ya, ngoyo-ngoyo apa ya Pak ya. Artinya merono-merono ngajine. Nah, karena apa? Ini sangat penting. Mangke tahun 2024 ada pileg dan ada pilpres serta ada pilkada. Nek sing pilkada itu enggak masalah. Pilkada itu kan pemilihan kepala daerah, gubernur dan bupati. Itu tidak masalah. Yang pileg ini pemilihan legislatif. Nek legislatif yang tingkat 1 maupun tingkat 2 kabupaten kota maupun provinsi enggak ada masalah. Tapi yang pileg tingkat nasional niku kedah diperhatikan betul. Ojo nganti milih calon peh sing engke duit 50-100 terus panjenengan pilih akhirnya nanti berakibat tandai tengarai orang-orang, kelompok atau partai yang tidak senang dengan agama Islam, hindari itu. Nah, ini mulai sekarang monggo kita sosialisasikan untuk 2024 ini karek 2 tahun meneh. Cepet nggih. Kuwi nek ora iso merubah kita umat Islam, engko ditindes. Nah ini ya artinya nanti kita itu boleh kita berjihad untuk mengamankan agama Islam. Karena apa? Agama Islam itu bukan mengajak kepada kerusuhan. Agama Islam tidak mengajak kepada kezaliman, tidak. Tapi agama Islam adalah mencerahkan. Agama Islam adalah rahmatan lil alamin. Bahwa Nabi Muhammad SAW diturunkan oleh Allah dengan bekal Al-Quran ini adalah untuk mencerahkan alam, untuk mengamankan alam, untuk memberikan rahmatan lil alamin. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu diturunkan di muka bumi adalah untuk menciptakan rahmatan lil alamin. Jadi orang Islam untuk berupaya untuk apa? Memimpin atau mengisi negara ini dengan tata kelola yang baik itu adalah bagian dari kewajiban kita juga. Nggih, ngaten. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Yang beri kalau badhe ngaturaken terkait dengan adanya kemungkinan gejolak ini, maka umat Islam harus meningkatkan etos kerja, semangat kerja yang dilandasi dengan keimanan. Menika. Kita mengetahui bila bekerja itu adalah bagian dari ibadah ghairu mahdhah. Ibadah niku wonten 2 kelompok yang kita ketahui bahwa ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang khusus. Ibadah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau dengan kata lain hablum minallah. Lah, ketetapannya bagaimana? Ketetapan pokoknya yaitu sesuai dengan ngendikanipun Nabi ketika diberi pelajaran oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, ma Islam, wahai Rasulullah, apa itu Islam? Lalu dengan argumentasi, dengan dialog, Nabi menjawab, al-Islamu antashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tuti zakah wa tasumma Ramadan wa tahijjal baiti inistata'a ilaihi sabila. Nah ini ketentuan pokok umat Islam itu ada 5 itu, atau nek dalam pelajaran sekolah naminipun rukun iman. Nah kita amalkan betul itu, karena banyak orang yang berkata asyhadu alla ilaha illallah, ketika ada sesuatu hal yang bisa membelokkan keimanan kita berubah. Kita berubah. Contohnya masih mau memuja-muja tempat yang dianggap keramat, masih minta tolong kepada leluhur yang sudah meninggal misalnya. Kan wonten lho, tasik wonten lho ngene daerah-daerah tertentu niku. Kono lup, kono no nek arep duwe gawe warmanten, kowe neng nggone kuburane simbahmu utawa simakmu njaluk pangestu.
Nah, itu ternyata masih ada Bapak Ibu. Nggih. Terus akhirnya merono neng ziarah tidak mendoakan para arwah yang ada di makom tapi malah nyuwun. Nah, ini adalah sebuah kekeliruan dalam ajaran kita secara tauhid murninya itu terhalang di situ. Lah menika. Terus mengakui wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenyataannya di dunia masih ada orang-orang yang menganggap adanya nabi lain. Ngakuni jare Islam tapi nabinya bukan Nabi Muhammad, bahwa di dalam surat Al-Ahzab itu disebut makana Muhammadun ahadim mirasulin khotaman nabi yil umiyi, artinya bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah dan menjadi penutup para nabi. Tapi nggih si wonten ngen kula nun sewu Bapak Ibu, daerah Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Surakarta, Kecamatan Kerjo. Niku wonten sebuah segmen atau aliran yang ngakunya Islam tapi nabinya bukan Nabi Muhammad. Nabinya waktu itu namanya waktu itu jenenge Rahmat, Pak Rahmat. Tapi ketika disidik oleh Polda Jawa Tengah bersama-sama dengan tim pengendali kerukunan umat beragama, itu beliau ditanya apakah saudara mengaku nabi. Kula cek ndi fotone ngene niku tak simpan. Beliau diam. Beliau diam, tidak jawab. Terus tidak lama kemudian gerah kok meninggal dunia. Dan mudah-mudahan dalam jasadnya tobat, artinya sampai akhir hayatnya mudah-mudahan tobat. Lah, tapi rame nek cara iki nganti seprene itu pengikutnya masih namanya aliran Rasul Sodikin. Saya pernah berkelakar. Terus itu Pak, mic-nya nggih. Saya pernah berkelakar, lah engko nek iki gandeng Pak Rahmat wis sedo, ki engko peneruse sapa? Lah kebetulan saat itu namanya penerusnya Suranto. Berarti engko sholawatnya Nabi tadinya Allahumma sholli ala rahmat wa ala ali rahmat ganti Allahumma sholli ala Suranto wa ala ali Suranto. Lah ini berarti kata-kata tadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tadi tidak konsekuen, artinya melanggar kaidah agama kita. Jadi nek ngakune Islam kok nabine ora Muhammad, berarti itu bukan ajaran Islam. Demikian pula watuki musolah, ketentuan pokok yang kedua adalah kita sebagai umat Islam habluminallah tadi adalah sholat. Coba panjenengan mirsani, alhamdulillah mudah-mudahan jamaah kita di sini mudah-mudahan eksis istiqomah, wis digawe bangunan apik kaya ngene, subuhe pirang sop Pak Tri. Pak Tri daleme kono ya adoh. Pak Haji Juno kene pirang sop subuhnya. Lumayan alhamdulillah. Kula niku ya ngen kula niku Kidul Pasar Bapak Ibu. Petodanan Timur niku musolane Suhada, ukurane 8 kali 10. Kuwi nek dihitung meterane mung 80. Tapi alhamdulillah nek maghrib kali isya niku penuh. Tapi subuhe sing dereng. Subuh iki paling sak sop, laki-laki depan, ibu-ibu ya sak sop. Lah, ini karena apa? Karena ya ini keyakinan kita untuk beragama terkait dengan sholat niku dereng temen. Padahal yang namanya sholat subuh niku dalam sebuah hadis nek ngerti fadilah utawi keutamaan sholat subuh itu dilakoni kanthi berjamaah itu direwangi merangkak. Maka kula mudah-mudahan menjadi amal soleh, menjadi husnul khotimah. Siwane bojo mungkin Pak Tri pirsa niku waktu niku mengamalkan hadis niku nggih. Beliau itu adalah akhir-akhir hidupnya niku diparingi kenikmatan, dikurangi nikmatnya dengan loro rematik. Sehingga sikile niku kadang nggih mlaku angel. Tapi ngamalkan hadis itu beliau itu sampai dari rumah sampai ke musola sekitar ada
150 meter itu sambil merangkak. Dan ini saking temene kepengen mengharapkan ridho Allah untuk sholat berjamaah. Bahkan mengamalkan rohatal fajri khairu minad dunya wa ma fiha, bahwa 2 rakaat sholat fajr itu pahalanya, fadilahnya ngungkuli dunya seisinya. Nah, ada beda pendapat sing diarani rohatal fajri kuwi apa sholat subuh, apa sholat qobliyah subuh, ini beda pendapat. Ada yang mengatakan rohatal fajri itu ya sholat subuh, silahkan nggak masalah. Terus ada lagi yang dianggap adalah qobliyah subuh 2 rakaat, itu nggak masalah juga. Yang penting kita subuh kita ramekan, kita sholat jamaah di tempat-tempat musola atau masjid terdekat. Niku adalah fadilahnya kathah sangat niku. Lajeng ketetapan yang ketiga kita adalah watu kimus sholah, watu tizakah. Kita kalau ada rezeki, misalnya bekerja, sudah ada ketentuan nisab zakat, kita zakati. Kalau belum, misalnya kok kita mau berinfak, monggo. Karena infak, sedekah, zakat itu adalah untuk kesejahteraan umat yang membutuhkan. Maka alhamdulillah sekarang sudah ada badan-badan lazis, ada lazismu, ada lazisnu, ada macam-macam badan lazis yang mengumpulkan dana-dana dari infak, sedekah dan zakat dari bapak-bapak, ibu-ibu umat Islam, yang tujuan adalah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan bagi orang-orang yang membutuhkan, untuk dana pendidikan, untuk fakir miskin, yatim piatu dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah bagian dari pengamalan ibadah kita yang pokok atau ibadah yang mahdhah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketetapan yang watasuma Ramadan, alhamdulillah. Mudah-mudahan tiap-tiap bulan Ramadan kita tetap berpuasa, dalam arti kita tetap diingatkan dalam satu periode 1 tahun la'alakum tatakun. Nah, terkait dengan watu hijul baita anistata ilai sabila, terkait dengan menghadiri atau ibadah haji ke Baitullah, itu adalah ilaihi sabila, bagi orang-orang yang sudah ada kemampuan. Jadi Allah itu bijaksana sekali. Kalau yang bersifat perintah, itu sesuai dengan kemampuan kita yang ada, tapi yang berupa larangan itu adalah bersifat tegas. Artinya orang yang melanggar ketentuan Allah, ketentuan Rasul, dia akan mendapatkan dosa. Sebagaimana terkutip dalam Al-Quran surat Al-Fusilat ayat 46 itu, man amila soleha linapsihi wa man asa'a fa alaiha. Itu di surat Al-Fusilat ayatnya 46, bahwa barang siapa yang beriman dan menjalankan amal soleh, maka pahalanya itu adalah linapsihi, untuk dirinya sendiri. Waman asa'a fa alaiha, sing sapa wonge berbuat kemaksiatan, melanggar ketentuan Allah, maka dosanya juga menimpa pada dirinya sendiri. Dan ini keadilan Gusti Allah niku ngaten. Jadi Islam niku mboten wonten dosa warisan, tidak ada pahala warisan, tidak ada. Jadi diperoleh adalah dari dirinya sendiri menika. Mila kita ampun mamang, ampun ragu, kita tetap dimanapun kondisi kita, tetap kita berupaya untuk beramal yang selalu baik atau beramal soleh tadi. Ngaten Bapak Ibu jamaah rahimahullah, terkait dengan ketentuan pokok yang 5 itu adalah merupakan ibadah mahdhah, ibadah yang harus kita laksanakan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah, ibadah pendukung, ya, ibadah pendukung adalah ibadah yang selain itu, yang berhubungan dengan muamalah kemaslahatan umat. Niki kula nggawa HP, masalah niki kula wau nuwun sewu nggih. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan sore ini, Bapak. Nggih, pun mangke mawon nggih.
Dados itu lah kita ya tidak boleh lupa dengan ibadah yang ghairu mahdhah, ibadah yang bersifat habluminanas. Menika menawi panjenengan kutip menika wonten ing surat Al-Qasas ya, surat Al-Qasas itu nek mboten salah surat ke-28 ayatipun 77. Menika Gusti Allah ngendika wabtagi fima atakaullah darul akhirah wala tangsa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallaha ilaika wala tabgil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Bahwa wabtagi fima atakaullah darul akhirah, carilah kebahagiaanmu atau bagianmu hidup di akhirat. Nah, tadi dengan mengamalkan amalan yang pokok tadi, kita disuruh mencari kebahagiaan hidup, bagian hidup di akhirat. Tetapi apa? Wala tangsa nasibaka minad dunya. Tapi sira kabeh aja padha nglirwake bagianmu urip ana ing donya. Terus itu kita harus ada keseimbangan tadi antara ibadah mahdhah dengan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah kita mencari ilmu ngaten iki, belajar mencari ilmu ning majelis taklim. Terus bekerja, tolong menolong sesama hidup. Terus berbuat amal soleh yang berhubungan dengan kemaslahatan umat. Ini termasuk ibadah ghairu mahdhah. Maka wala tangsa nasibaka minad dunya. Sira aja nglirwake bagian uripmu ana ing donya. Maka untuk mencari kebahagiaan di dunia, maka tadi kita untuk bekerja. Nah, konteks untuk bekerja, Gusti Allah memberikan petunjuk wonten ing surat At-Taubah. Surat At-Taubah surat yang ke-9 ayatipun menika 105. Nggih, 105. Gusti Allah ngendika ngaten, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qul malu fasayarallahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wa sahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'lamun. Terus wa qul malu fasayarallah, bekerjalah kalian. Fasayarallah, tentu Allah akan melihat atas pekerjaanmu itu. Wa rasuluh, dan rasulmu, rasul dalam arti adalah sunya adalah su panjang, adalah itu mengarah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga badhe mirsani pekerjaan kita. Wal mukminun, orang-orang mukmin itu juga akan melihat pekerjaan kita. Tapi dalam tafsir Ibnu Katsir maupun tafsir Al-Misbah terkait dengan wal mukminun ini, pekerjaan kita, amal kita nanti akan dilihat sama-sama di akhirat. Nah, jadi orang-orang muslim yang beramal soleh, orang-orang mukmin yang beramal soleh nanti akan saling melihat ketika kita beribadah atau bekerja di dunia, yang pekerjaan itu notabene baik itu pekerjaan buruk maupun pekerjaan yang tidak baik. Terus wasaturaduna ila alimil ghaibi wasahadah, bahwa Allah nanti akan menunjukkan, Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata itu akan menunjukkan apa-apa yang kita kerjakan di dunia. Cara mono videone nanti kita diperlihatkan. Terus fayunabiukum bima kuntum ta'malun. Nah, Allah akan menunjukkan, memberitakan terkait dengan perilaku kita ketika kita hidup di dunia ini. Nah, maka kesimpulannya bahwa kita bekerja itu adalah bagian dari ibadah ghairu mahdhah yang disyariatkan oleh agama kita.
Supaya apa? Untuk mencari tadi wala tangsa nasibaka minad dunya, supaya untuk kita mencari kebahagiaan di dunia. Dan ada orang-orang yang tanpa bekerja uripe ning donya kepenak ya ono. Sebabnya napa? Warisane simbahe akeh. Warisane bapake akeh sehingga kongko-kongko rasa kerja ngentekke bondo dunyane simbah atau bapak ibu dulu masih ada. Lha itu boleh-boleh saja, itu berarti bejone bocah iki. Bejone awak iki. Nek warisane mbiyen akeh, akhirnya tidak bekerja, memanfaatkan warisan itu bisa untuk hidup dan untuk beribadah, itulah bejane anak, bejane bocah. Tapi kita tetap dalam konteks kita sebagai orang yang beriman memang harus bekerja. Wa kulik malu fasayallah. Pekerjaan kita itu adalah akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lajeng surat Al-Qasas lajengipun wa ahsin kama ahsanallaha ilaika. Berbuatlah kamu kebaikan sesama manusia, sesama makhluk hidup di antara kita. Sebagaimana apa? Allah telah berbuat baik kepada kita. Ngaten Bapak Ibu, kawula niku kolomben ya hampir sebulan lalu itu ada ketekan tamu. Dia lulusan pondok, startup SLTA, kepinginnya mau kuliah. Terus wong tuane orang duwe ragat. Akhirnya saya dengan teman-teman itu mengajak mencoba nge-share terkait ayo kita bantu anak ini untuk memecahkan kesulitannya. Lah, alhamdulillah mudah-mudahan niat mulia ini Allah meridhoi. Lah inilah wa ahsin kama ahsanallah. Apabila ada kemampuan untuk berbuat baik, monggo sekecil apapun sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, ini adalah lahan ibadah wa ahsin kama ahsanallah, bahwa kita diperintah oleh Allah untuk beribadah, berbuat baik sesama hidup, saling tolong menolong, saling asah, saling asuh, supaya tercapai rahmatan lil alamin kalau wau. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Ini diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang tidak beriman, niku wonten ayat lain Allah memberikan petunjuk bahwa wong-wong sing ora beriman, sing ora percaya karo adanya hari akhir itu berbuat kemaksiatan, berbuat merusak, membuat kerusakan dunia, tapi dia tidak merasa berbuat yang merugikan, itu dia enjoy saja, biasa-biasa saja. Karena tidak ada kepercayaan terhadap Allah tadi. Panjang kalau dulu ketika peristiwa di Sampit itu ya, di mana itu dulu, itu intinya kan ada gap beda pendapat antara orang muslim dengan non muslim. Saya pernah putih nih, daerah mana itu dulu ya, Kalimantan, Batak ya, bukan ya. Nah itu kalau pernah nyimpan videonya, itu kenyataan ada tetangga yang dari sana lari karena takut. Alhamdulillah tidak kebunuh. Di sana itu orang-orang yang tidak senang dengan Islam itu, padahal itu ada ibu hamil yang mau melahirkan, lewat di Tengarai itu ada orang Jawa dibabat Bapak Ibu pas di sini, akhirnya berodol meninggal. Naudzubillahi min dzalik. Itu kalau saya hubungkan dengan surat Al-Baqarah ayat 120, apakah itu fenomena itu? Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta ila milatahum, bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu tidak akan senang melihat kau wahai Rasulullah sebelum kamu mengikuti milatahum, agama mereka. Inilah fenomena ini yang kita takuti.
memang musuh besar bagi orang yang beriman itu adalah orang-orang kafir. Jadi Yahuda wala Nasoro yang dimaksud di ayat 120 Al-Baqarah ini adalah saat itu adalah orang yang memusuhi agama Allah, agama Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam. Lah sekarang pun sekalipun tidak tinggal di negara Yahudi, bagian dari yang kemarin tanah milik Palestina sudah diklaim sudah disahkan oleh PBB menjadi negara Yahudi, itu sekalipun tinggal di Yahudi kalau tidak memusuhi Islam ya tidak masalah. Tapi sekalipun orang di luar ya Yahudi misalnya yang memusuhi Islam ya termasuk golongan Yahuda wala Nasoro. Apakah di sini ada? Ya mungkin masih ada, tapi kan tersembunyi karena kita dalam kondisi yang masih mayoritas. Nah, ketika nanti kita sudah minoritas, ya mudah-mudahan tidak mengalami yang demikian itu, Pak. Kalau kita minoritas sangat prihatin. Mayoritas saja kita dalam kebijakan hal tertentu kita akan kalah. Nah ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Makaten Bapak, ini sudah waktu isya nggih. Intinipun kami simpulkan bahwa kita harus tetap istiqomah dalam menegakkan ajaran Allah ini, jangan ragu, jangan mamang, sekalipun ada godaan, ada timpaan, ada nanti musuh-musuh yang ada di luar kita tetap berpegang teguh kepada agama Allah dan tetap beramal soleh sesuai dengan kemampuan yang ada, dan kita diberikan kekuatan untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaten niki pun ada bunyi ini ya. Berarti sudah cukup nggih. Mungkin tidak ada event nggih, aja nggih. Nggih. Matur nuwun Bapak Ibu, mbok bilih wonten kekiranganipun, wonten kelepataken anggen kala matur nyuwun pangapunten ingkang kathah. Mudah-mudahan kita sesama muslim tetap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, paling sehat, paling kuat sampai dengan akhir hayat tetap dalam kondisi husnul khotimah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.